Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai sila persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian peristiwa apakah yang ada pada gambar berikut ini? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar Insinyur Soekarno sedang membaca teks proklamasi. Tahukah kalian bahwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Nah, agar lebih jelas, simaklah teks berikut ini. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan di atas, jelaslah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia dan bukan hadiah dari Jepang. Anak-anak, dari bacaan tersebut, kalian dapat memperoleh beberapa informasi penting. Tahukah kalian apa itu informasi? Ya, benar. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi sangat bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita memperoleh sebuah informasi penting dari teks, berikut ini beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf
sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Untuk menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita menggunakan 7 kata tanya. Ayo, siapa yang masih ingat? Kata tanya apa saja? Ya, benar. 7 kata tanya tersebut antara lain yang pertama yaitu apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Yang kelima, bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Yang keenam, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan kata tanya yang terakhir yaitu berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, anak-anak, dari daftar pertanyaan tersebut akan dapat membantu kalian dalam menyajikan informasi penting dalam teks. Nah, sekarang sebagai bahan latihanmu, cobalah tuliskan informasi penting pada teks sekitar peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan yang terdapat pada halaman 27 buku tema 2 kelas 6. Anak, dari peristiwa sekitar proklamasi sangat memberikan banyak pembelajaran kepada kita sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Amatilah gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, anak-anak tersebut bermain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka bermain dengan sangat menikmati kebersamaan. Yang kedua, mereka bermain dengan sangat rukun tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, anak-anak, apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, untuk itu sekarang anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan contoh kegiatan dalam meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan tempat tinggalmu. Pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat yang kalian peroleh dari nilai-nilai tersebut. Tuliskan 3 manfaat yang kalian rasakan. Kesimpulan materi hari ini adalah informasi penting dalam sebuah teks dapat kita peroleh dari 7 kata tanya antara lain apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan berapa. Perilaku dalam menjaga persatuan dalam perbedaan akan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini dan semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.